Selamat datang kembali di channel saya, channel video umum publik, video berkonten positif. Baik, untuk video kali ini yang kita bahas adalah bagaimana caranya penempatan CSS di dalam HTML. Nah, sebelum kita masuk ke poin inti, kita bahas dulu kepanjangan dari CSS. Nah, kepanjangan CSS yaitu Cascading Style Sheet. Nah, ini merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web. Jadi akan lebih terstruktur dan seragam websitenya. Untuk dalam penggunaan CSS itu ada beberapa model. Yang pertama yaitu embed, kemudian ada inline, selanjutnya ada eksternal. Nah, kalau embed itu dimasukkan ke dalam sintak HTML sesudah titel atau sebelum titel. Sedangkan inline itu langsung ke objeknya, langsung ke objek yang akan dituju. Nah, kemudian eksternal itu filenya terpisah dari HTML. Jadi dalam satu folder itu ada dua file. Yang pertama dicontohkan di sini bhtml, kemudian style.css. Jadi file style CSS ini terpisah dari HTML, jadi sintaknya tersendiri. Jadi tinggal dipanggil di dalam HTML. Nah, langsung saja. Untuk pertama kita bahas cara penggunaan yang embed dalam HTML. Dalam video kali ini sudah saya sediakan filenya, jadi biar lebih gampang. Itu sudah ada beberapa file di dalam folder. Di sini saya contohkan video CSS, ada embed, ada eksternal, ada inline dan style CSS. Nah, di sini file HTML-nya sudah dibuatkan, tetapi belum ada sintak CSS di dalam HTML-nya. Nah, kita bahas dulu yang embed, ya. Bagaimana caranya kita memasukkan sintak ke dalam HTML yang kita pelajari hari ini. Embed HTML. Jadi dijalankan dulu agar lebih meyakinkan. Nah, di sini saya contohkan yang embed. Ini masih standar, belum ada sentuhan CSS. Nah, bagaimana nanti tulisan dari belajar CSS ini berubah warna menjadi merah dengan menggunakan metode embed. Nah, cukup kita tambahkan di dalam atau sesudah titel yaitu text style. Nah, di sini sudah otomatis ada tipenya, cuman saya hapus. Di dalam style itu kita tambahkan yang namanya H1. H1 itu adalah atribut yang dipanggil HTML-nya ke dalam CSS. Contoh H1, kita buka kurung, enter 2 kali. Nah, dicontohkan atribut yang digunakan di dalam CSS adalah color. Color, saya contohkan di sini colornya berwarna merah, warna berwarna merah, red, titik koma. Kemudian di save. Dan kita lihat hasilnya di sebelah kanan, apakah tulisan belajar CSS ini berubah menjadi warna merah. Contoh di sini color red. Yang dipanggil itu adalah H1, yaitu tulisan belajar CSS. Jadi tulisan belajar CSS diperintahkan untuk berwarna merah oleh CSS-nya. Di save. Nah, berarti tulisan yang ada di H1 itu berganti warna menjadi warna merah. Oke. Itu penggunaan dari
Yang pertama embed ya, embed. Nah, kemudian kita lanjut menggunakan inline, berarti langsung ke objek, berarti di dalam konten. Nah, di sini sudah saya sediakan file yang terpisah, inline, belum ada sentuhan CSS. Dipanggil dulu. Saya hapus dulu yang ini. Ada inline ya, kita tes inline. Nah, masih murni. Nah, untuk penggunaan inline itu dengan sintak seperti ini. Pada objek yang akan diinginkan. Nah, kali ini objeknya adalah tetap H1. Bagaimana H1 ini diganti tulisannya, oh bukan tulisan, tapi warna huruf menjadi merah. Nah, di sini ditambahkan itu di H1, tambahkan perintah style. Warnanya misalkan tulisan color, kita ganti menjadi red, titik koma. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ganti menjadi berwarna merah. Kita jalankan. Apakah sukses sesuai yang diinginkan? Kita simpan. Nah, kalau seperti ini itu biasanya ada yang kurang di dalam penulisan. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu pada posisi stylenya. Ada yang tahu kurangnya adalah ini. Oke, kita tambahkan. Kita simpan, jalankan. Nah, berarti tulisan belajar CSS itu berganti warna menjadi warna merah. Nah, kemudian apakah dari konten yang di dalam ini bisa diganti juga? Bisa. Jadi cukup di copy, pindahkan ke dalam paragraf, kita paste. Nah, di sini bisa kita bervariasi, bisa ditambahkan font. Tipe fontnya di sini adalah Calibri. Cukup titik koma. Oke. Kemudian dijalankan, disimpan dulu. Apakah berubah di sini? Oke. Berarti tulisan yang ada di dalam konten itu diperintahkan oleh si CSS menjadi tipe fontnya Calibri dengan berwarna merah atau diganti dengan warna biru, blue. Simpan, refresh. Oke, berwarna biru. Nah, selanjutnya masuk ke eksternal, yaitu filenya terpisah dengan style CSS. Kalau ini kan di dalam sintak HTML ada perintah CSS ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke eksternal. Oke, dipanggil dulu yang eksternal. Di sini ada yang eksternal. Nah, ini masih murni, belum ada sentuhan CSS. Nah, untuk eksternal itu membutuhkan yang namanya link rel. Nah, untuk link rel itu penggunaan pada posisi sesudah
title. Di sini ditambahkan sintak link spasi rel, itu adalah tulisannya style sheet. Nah, kemudian dilanjutkan tipe, tapi ini tidak harus ya, adalah teks atau CSS. Dan dilanjutkan dengan href. Nama file yang sudah disiapkan yaitu namanya style CSS. Jadi dipanggil di sini style.css. Nah, untuk kali ini tipe teks di sini tidak saya gunakan karena sama saja, intinya adalah pemanggilan dari style CSS. Jadi di sini kita hapus. Oke. Jadi langsung ke file CSS yang dituju. Nah, kemudian dalam tab ini disimpan, dicoba dulu. Nah, karena belum berhasil dikarenakan di dalam style CSS itu belum ada sintak CSS-nya. Nah, agar bisa berjalan sesuai yang diinginkan, agar tulisan ini berubah atau berganti fontnya, itu di dalam file style CSS ditambahkan sintak terlebih dahulu. Contoh, kita panggil yang H1 dan P ya. Tambahkan di sini H1, buka kurung. Contoh color warnanya red kembali, titik koma, kemudian font family yaitu Catania. Nah, untuk tipe font itu bisa kita lihat di dalam aplikasi Word. Contoh, jadi untuk font family ini banyak modelnya. Nah, di sini saya contohkan salah satunya adalah Catania dan Calibri. Oke, ini kita close. Tuliskan Catania. Nah, kemudian disimpan, di running. Nah, berubah menjadi warna merah tulisannya, kemudian font family menjadi Catania. Nah, untuk paragraf itu caranya sama. Jadi cukup ditambahkan atau bisa kita copy, Ctrl C, di sini kita Ctrl V. Nah, ini cukup kita ganti menjadi P, paragraf. Nah, gitu. Untuk paragraf di sini dicontohkan warnanya biru, blue, dengan tulisan Calibri. Kemudian disimpan. Dan selanjutnya di sebelah kanan kita proses. Apakah sukses? Oke, berarti tulisan di dalam paragraf P yang ini diperintahkan oleh CSS itu berwarna biru dengan tipe font family-nya adalah Calibri. Nah, itu secara sederhana penggunaan CSS di dalam HTML. Berarti disimpulkan ada beberapa model, yaitu embed, kemudian inline, kemudian eksternal. Nah, di sini mungkin bervariasi. Kalau kita sebagai programmer boleh menggunakan yang mana saja, asalkan websitenya berjalan dengan lancar. Baik, saya rasa cukup video penjelasan penempatan CSS di dalam HTML kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan banyak terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.